Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Bersama saya Dika Fridegan Romeda. Kali ini saya akan membawakan materi tentang korosi dan coating pada sistem perpipaan. Yang mana pada sistem perpipaan ini biasa kita temui di dalam konstruksi sebuah sistem pipa. Korosi dan coating pada pipa yang terdapat pada konstruksi sistem pipa disusun oleh saya sendiri, Dika Fridegan Romeda. Korosi pada pipa besi. Korosi pada pipa besi termasuk jenis korosi erosi. Korosi yang terjadi karena keausan dan menimbulkan bagian-bagian yang tajam dan kasar. Bagian-bagian inilah yang mudah terjadi korosi dan juga diakibatkan karena fluida yang sangat deras dan dapat mengikis film pelindung pada logam. Korosi ini biasanya terjadi pada pipa propeller. Salah satu penyebab korosi pada pipa yaitu faktor yang berpengaruh terhadap korosi itu dibedakan menjadi dua, yaitu faktor bahan yang meliputi kemurnian bahan, struktur bahan, bentuk kristal, unsur-unsur yang ada dalam bahan, teknik pencampuran bahan, dan sebagainya. Yang kedua yaitu faktor lingkungan. Faktor yang meliputi tingkat pencemaran udara, suhu, kelembaban, keberadaan zat-zat kimia yang bersifat korosif, dan sebagainya. Bahan-bahan yang korosif yang dapat menyebabkan korosi terdiri atas asam, basa, serta garam, baik dalam bentuk senyawa, anorganik maupun organik. Berikut adalah komponen-komponen dalam korosi. Korosi dapat terjadi jika terdapat 4 komponen ini, yaitu yang pertama yaitu anoda. Biasa terkorosi dengan melepaskan elektron-elektron dari atom-atom logam netral untuk membentuk ion-ion yang bersangkutan. Yang kedua yaitu katoda. Biasanya tidak mengalami korosi, walaupun mungkin menderita kerusakan dalam kondisi-kondisi tertentu. Ketiga, elektrolit, larutan yang memiliki kemampuan untuk mengantarkan listrik. 4. Hubungan listrik. Dalam sel korosi yang terdiri dari anoda, katoda, dan elektrolit, diperlukan pengantar listrik sebagai penghubung agar sel korosi dapat mengalir. Jenis-jenis korosi. Terjadinya korosi tidak semuanya merugikan bagi kehidupan manusia. Namun ada juga yang menguntungkan, sebagai contohnya adalah pengkorosian logam yang pada baterai modern atau pada elemen baterai sehingga menyebabkan timbulnya arus listrik. Korosi itu sendiri dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama yaitu korosi seragam atau uniform corrosion. Korosi seragam, proses korosi yang terjadi akibat reaksi kimia atau elektrokimia yang berlangsung merata atau seragam di seluruh permukaan yang terbuka. Ketebalan berangsur-angsur berkurang dan menjadi tipis, sehingga pada batasan tertentu dapat menyebabkan kegagalan. Yang kedua yaitu korosi galvanis, galvanic corrosion. Korosi akibat dua logam yang tak sejenis yang tergandeng couple membentuk sebuah sel korosi basa sederhana. Korosi galvanis terjadi karena adanya perbedaan potensial elektroda yang besar antara dua jenis benda yang saling bersentuhan, sehingga yang memiliki potensial terkecil yang akan mengalami korosi terlebih dahulu. Ketiga, korosi celah, crevice corrosion. Korosi celah, korosi yang timbul pada celah atau retakan yang terjadi secara terus-menerus akibat kurangnya kadar oksigen. Korosi ini biasanya terjadi pada bagian nikarat pada lingkungan yang mengandung klorida. Keempat yaitu korosi sumuran atau pitting corrosion. Korosi yang disebabkan oleh presipitasi karbida Cr pada batas butir yang menyebabkan daerah di dekatnya kekurangan Cr, sehingga di daerah tersebut dimulai terjadinya korosi. Yang kelima yaitu peretakan pada lingkungan, environmentally induced cracking. Peretakan pada lingkungan atau AEC adalah korosi yang menyebabkan suatu logam campuran menjadi retak atau rapuh. 6. Perusakan hidrogen, hydrogen damage. Pada AEC kadar hidrogennya rendah, sedangkan pada kerusakan hidrogen kadar hidrogennya tinggi. 7. Intergranular corrosion. Korosi intergranular adalah korosi yang terjadi bila daerah batas butir terserang akibat adanya endapan di dalamnya. 8. Dealloying.
atau dealoisasi, proses terlepasnya salah satu unsur paduan pada logam paduan oleh proses korosi. 9. Korosi erosi. Korosi yang timbul ketika logam terserang akibat gerak relatif antara elektrolit dan permukaan logam. Yang pertama yaitu selanjutnya setelah korosi kita bahas yaitu coating pada pipa besi. Coating merupakan lapisan penutup yang diterapkan pada permukaan sebuah benda dengan tujuan dekoratif maupun untuk melindungi benda tersebut dari kontak langsung dengan lingkungan. Pada sebuah pipa, coating merupakan pelindungan pertama pada korosi. Coating ini diaplikasikan untuk struktur bawah tanah, transisi pipa yang keluar dari tanah menuju permukaan, dan untuk struktur pipa di atas tanah. Berdasarkan lokasi struktur yang dilindungi, maka coating terbagi beberapa jenis, yaitu coating yang dapat digunakan untuk struktur bawah tanah, daerah transisi, permukaan tanah, atmospheric coating, internal coating, dan lining. Untuk coating struktur bawah tanah, underground coating, yang tertanam maupun terendam dalam air, di mana sangat sulit untuk melakukan maintenance, maka diperlukan pelindungan yang cukup. Underground coating. Underground coating untuk melindungi struktur pipa dari kontak langsung dengan elektrolit dalam tanah atau dalam air. Secara umum karakteristik coating, terutama untuk underground coating, yang pertama yaitu salah satunya yaitu mudah diaplikasikan. Underground coating mudah diaplikasikan baik di lapangan maupun dalam pabrik, dan segera dapat digunakan tanpa membutuhkan waktu lama untuk menempel dengan pipa tanpa merusak coating tersebut. Merekat kuat pada permukaan logam. Underground coating harus mempunyai daya rekat yang sangat baik pada permukaan pipa baja. Penggunaan primer dapat membantu daya rekat coating dengan permukaan logam. Yang ketiga yaitu tahan terhadap benturan. Underground coating harus tahan terhadap benturan tanpa menyebabkan coating retak. 4. Fleksibel. Underground coating harus cukup fleksibel atau lentur terhadap deformasi yang diakibatkan beban mekanis seperti tarikan, regangan, getaran, gesekan, dan tahan terhadap perubahan temperatur. Yang kelima, tahan terhadap tegangan tanah, soil stress. Tegangan tanah berpengaruh terhadap coating. Misalnya adalah kontraksi tanah liat pada lingkungan kering dan cuaca panas. Coating harus mampu menahan tegangan tanah tanpa terjadi kerusakan. Yang keenam, tahan terhadap panas. Underground coating harus tahan terhadap perubahan iklim dan cuaca. Coating tidak boleh meleleh atau terlepas dari pipa dikarenakan panas matahari. 7. Tahan terhadap air. Underground coating tidak menyerap air dan harus kedap terhadap air, sehingga air tidak bisa masuk menyentuh permukaan pipa. Yang kedelapan, mempunyai tahanan listrik yang tinggi. Underground coating harus bersifat isolasi dan tidak mengandung material yang mempunyai sifat pengantar listrik. Kesembilan, stabil terhadap pengaruh secara fisik dan kimia. Tidak terjadi efek aging pada coating terhadap penetrasi molekul-molekul dan luar sehingga terjadi pelapukan atau pengerasan coating. Coating harus stabil terhadap temperatur. 10. Tahan terhadap bakteri tanah. Coating harus tahan terhadap aktivitas bakteri tanah yang dapat merusak struktur dari pipa itu sendiri. 11. Tahan terhadap organisme laut. Pada pipa bawah laut, maka organisme laut seperti kerang, remis, barnacle, dan lain-lain dapat merusak coating. Karena itu, coating bawah laut harus tahan terhadap organisme tersebut. Line coating. Line coating yang hampir melapisi seluruh permukaan pipa kecuali di jarak 6 inch pada kedua ujung pipa, dan coating yang disebut dengan girth weld atau repair coating atau fill joint coating yaitu jenis coating yang diaplikasikan pada sambungan pengelasan saat menyambung dua batang pipa. Jenis line coating yang pertama yaitu ada coal tar enamel. Coal tar enamel adalah jenis coating standar yang sudah sangat lama, lebih dari 75 tahun, digunakan untuk memproteksi pipa terhadap korupsi. Coal tar enamel adalah termoplastik polymeric coating yang diproduksi dari coal tar pitch, coal dan produk destilasi batu bara dan ditambahkan filter inert. Penggunaan coal tar enamel yang dikombinasikan dengan primer, fiberglass,
dan outer wrap sangat efektif untuk melindungi pipa dari korosi. Yang kedua yaitu ada asphalt enamel. Aspal adalah salah satu material yang paling tua yang digunakan untuk material coating. Sekitar 6.000 tahun sebelum Masehi, bangsa Sumeria ditemukan sudah menggunakan aspal sebagai pelapis anti air untuk kapal. Aspal enamel terdiri dari campuran bitumen dan non-fibrous mineral filler yang inert dengan warna hitam pekat. Aspal mempunyai sifat mekanis kuat, tahan terhadap cuaca dan bahan kimia. Aspal dibuat dari crude oil yang didistilasi dalam proses refinery dengan proses oksidasi dan pencampuran dengan mineral filler, maka aspal dapat digunakan menjadi coating. Selanjutnya itu ada extrude polyethylene, jenis coating pabrikan yang terbuat dari lapisan film polyethylene tebal yang diekstrusi ke dalam lapisan perekat. Senyawa plastik polyethylene tersebut mempunyai masalah jika pipa mengalami tegangan yang tinggi. Karena itulah, lapisan perekat tersebut berfungsi untuk mengatasi kemungkinan terjadinya pinholes pada coating yang mungkin timbul. Temperatur yang tinggi dan cahaya matahari dapat merusak lapisan polyethylene coating. Karena itu, ditambahkan pigmenting dengan karbon hitam untuk mengurangi problem tersebut. Secara umum, extrude polyethylene coating dapat digunakan untuk melindungi pipa dengan suhu sekitar 50 derajat Celcius. Pada proses pembuatan extrude coating, masuknya resin ekstrusi polyethylene dari slot cetakan die pada suhu sekitar 320 derajat Celcius. Menuju skru berjalan, resin yang bergerak kemudian mendinginkan pada skru dan kembali ke bentuk padatnya. Begitu seterusnya hingga membentuk lapisan. Extrude polyethylene mempunyai kekuatan mekanikal yang tinggi dibandingkan dengan cold applied polyethylene tape coating. Ini adalah salah satu contoh dari metode aspal enamel. Pada pipa dilapisi bahan primernya, terus dilapisi dua bahan aspal. Jadi dia dilapisi dua jenis aspal yang sama. Nah, ini pada pipanya setelah di washing atau dicuci, dibersihkan. Nah, kemudian pada pipa itu dimasukkan ke sebuah mesin, diputar, lalu disinilah terjadi proses coating dengan proses enamel aspal tadi. Ini adalah referensi materi yang saya sampaikan pada saat ini. Saya mengambil dua rujukan referensi dari materi yang sudah saya sampaikan. Oke guys, gitu aja penjelasan materi yang dapat saya sampaikan. Give me thumbs up jika kalian suka dan share ke teman-teman kalian. Jangan lupa subscribe.